Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Saputra dengan NIM 2086206158 kelas 4D semester 4, pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tutan Busai. Dengan dosen pengampu Ibu Fadilah Rahmi, Magister Pendidikan, dengan mata kuliah Pendidikan Matematika kelas tinggi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada di kelas 6, yaitu materi lingkaran. Di sini saya membawa sebuah media yang disebut dengan papan ulik atau papan unsur lingkaran. Jadi sebelum membahas tentang unsur-unsur lingkaran, juga saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mencari luas lingkaran dan keliling lingkaran. Sebaiknya terlebih dahulu kita akan membahas tentang pengertian lingkaran. Lingkaran diartikan adalah kumpulan dari titik-titik pada garis suatu bidang datar yang mempunyai jarak yang sama dari titik tertentu. Titik tertentu inilah yang disebut dengan titik pusat lingkaran. Jadi ketika titik-titik itu dihubungkan, maka dia akan membentuk suatu garis lengkung yang tidak berujung. Coba kita perhatikan pada media yang saya berikan ini. Di sini ada titik di tengah lingkaran. Kita kasih nama yaitu dengan titik O. Kemudian kita masuk kepada unsur-unsur lingkaran. Yang pertama adalah titik pusat lingkaran, yaitu titik yang mempunyai jarak yang sama dari sekeliling lingkaran ini, yaitu tepat di tengah-tengahnya. Unsur lingkaran yang pertama. Yang kedua, yaitu jari-jari. Jari-jari adalah titik yang menghubungkan dari sekeliling lingkaran. Ada sebuah titik yang dihubungkan dengan titik pusat lingkaran. Pada contoh ini saya akan membuat contoh, yaitu dikasih nama dengan titik B. Ini adalah contoh dari jari-jari lingkaran, yaitu jari-jari ruas OB. Ini adalah contoh dari jari-jari lingkaran, yaitu menghubungkan dari titik pusat lingkaran menuju salah satu titik yang ada di sekeliling lingkaran yang disebut dengan titik B. Saya contohkan titik B. Kemudian unsur lingkaran yang ketiga yaitu diameter. Diameter diartikan sebagai titik yang berada, dua titik yang berhubungan dari sekeliling lingkaran yang melalui titik pusat lingkaran. Pada contoh ini, coba perhatikan. Garis yang berwarna pink dari titik A menuju titik C melalui titik pusat O itu disebut dengan diameter yang berwarna pink. Unsur lingkaran yang keempat itu busur. Busur diartikan sebagai titik yang berhubungan di sekeliling lingkaran, baik itu melewati titik pusat lingkaran ataupun tidak. Pada contoh ini saya akan mencontohkan ini. Garis yang berwarna hijau stabilo ini atau lebih ke warna kuning ini merupakan disebut dengan tali busur, di mana untuk tali busur ini dia tidak menghubungkan antara titik B dan titik C. Namun pada saat ini dia tidak melewati titik pusat lingkaran. Kalau kita hadirkan sebuah ilustrasi, dia akan menjadi bentuk seperti ini. Ini dikatakan sebagai tali busur. Kemudian unsur lingkaran yang kelima yaitu adalah busur lingkaran. Busur lingkaran diartikan sebagai garis lengkung yang menghubungkan dua titik, yaitu garis lengkung di sekeliling lingkaran. Misalnya pada gambar ini yaitu garis lengkung yang menghubungkan antara titik B dan titik C.
ini. Kemudian ada garis lengkung yang menghubungkan antara titik A dan titik B. Kemudian dari titik A menuju titik C. Unsur lingkaran yang keenam disebut dengan juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dengan satu busur lingkaran. Pada gambar ini coba diperhatikan. Ini merupakan daerah yang dibatasi oleh jari-jari yang berwarna hijau dan jari-jari berwarna pink. Yang sebelah sini, ini merupakan sebuah juring. Ini dikatakan dengan juring kecil, juring setengah lingkaran. Kemudian ada juring besar yang mempunyai ukuran lebih dari setengah lingkaran. Unsur lingkaran yang ketujuh adalah tembereng. Tembereng adalah garis lengkung daerah yang dibatasi oleh satu tali busur dan satu garis lengkung lingkaran. Pada gambar ini dikatakan tembereng adalah ini daerah di sini. Pada diilustrasikan menjadi seperti ini. Daerah ini bisa dikatakan sebagai tembereng karena dibatasi oleh satu tali busur dan satu garis lengkung lingkaran. Ini dikatakan tembereng kecil, tembereng setengah lingkaran, dan ini tembereng besar, lebih dari setengah lingkaran. Kemudian masuk kepada unsur lingkaran yang terakhir, yaitu apotema. Apotema adalah garis lurus yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur, dengan syarat tembereng itu tegak lurus dengan tali busur. Contohnya seperti ini. Garis yang berwarna hitam ini dikatakan dengan tembereng. Yang dikasih nama di tembereng itu adalah titik D. Yang kedua, setelah kita membahas tentang unsur-unsur lingkaran, kemudian kita akan membahas bagaimana cara menentukan keliling dan luas lingkaran. Misalnya pada gambar ini ada seorang kurir pizza yang mengantarkan pizza menuju rumah konsumen. Dia membawa pizza. Pizza itu berukuran mempunyai bentuk seperti lingkaran. Tidak hanya pizza itu, roda dari sepeda motornya pun berbentuk lingkaran. Misalnya ada sebuah contoh soal, diketahui jari-jari lingkaran atau disimbolkan dengan R panjangnya adalah 7 cm. Kemudian ditanya berapa keliling dan luas dari, misalnya sebagai contoh ini adalah jari-jari dari sebuah pizza. Lalu ditanya berapa keliling dan luasnya. Pertama kita mencari keliling dari pizza, di mana rumus keliling yaitu 2VR. 2 dikali V-nya 22/7. Kita akan gunakan 22/7 untuk memudahkan dalam penyelesaian karena R-nya diketahui 7 dikali 7 dapat disederhanakan, coret, sehingga kemudian lagi 2 dikali 22 dapat dihasilkan 44 cm. Ini adalah untuk keliling dari pizza. Kemudian untuk yang kedua, untuk mencari luas dari pizza, rumusnya adalah PR kuadrat dengan P 22/7 dikali R-nya 7 kuadrat. Maka kita dapat rubah bentuk dulu, 22/7 dikali
cm. Maka didapatkan luasnya 154 cm dan kelilingnya adalah 44 cm. Itulah keliling dan luas dari pizza jika diketahui R-nya 7 cm. Demikian video mengenai materi lingkaran yang ada di kelas 6. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.